Kaleidoskop Olahraga. Tiba saatnya kita menatap kembali lembaran emas yang terukir sepanjang tahun 2025. Setahun penuh perjuangan, keringat, dan gelora kemenangan yang membawa nama harum Pulau Madura ke kancah nasional bahkan internasional. Sebut saja Zaki Ubaidillah, bintang bulu tangkis dari Sampang yang berhasil menjejakkan kaki di panggung final kejuaraan dunia junior, mengibarkan merah putih dengan gagah. Atau keberanian atlet-atlet taekwondo Pamekasan yang tiada henti memborong medali, menjadikan setiap kejuaraan sebagai arena panen raya. Dan tentu saja kita tidak akan melupakan kejayaan Kabupaten Sumeneb yang mencetak sejarah poin tertinggi di ajang Pekan Olahraga Provinsi serta torehan medali dari karateka Inkai dan Petang yang menjangkau Asia. Semua rangkaian momen gemilang itu, dari duel sengit di matras hingga kecepatan di lintasan, telah kami rangkum khusus untuk Anda. Bersama saya Tagoan Novantrian dan rekan saya, Familia, inilah Kaleidoskop Olahraga 2025. Let's go! Let me take you higher, I'm a soul survivor. Let me take you higher, born to be a fighter. Let me take you higher, I'm a soul survivor. Let me take you higher, born to be a fighter. Let me take you higher. Januari 2025 mengawali lembaran tahun dengan torehan gemilang. Born to be a fighter. Let me take you higher, I'm a soul survivor. Let me take you higher, born to be a fighter. Kontingen Taekwondo Pamekasan membuat kejutan di kejuaraan provinsi Best of the Best Jawa Timur di Banyuwangi dengan menyabet total 9 medali, jauh melampaui target awal 5 medali. Kota Gerbang Salam menempati peringkat ke-7 se-Jawa Timur berkat 5 emas, 3 perak, dan 1 medali perunggu. Ketua Pelatih Taekwondo Pamekasan Sudianto menegaskan, keberhasilan ini adalah bagian dari rencana besar dan telah melebihi dari target. Ya, ini yang meraih medali di kelas senior itu adalah atlet proyeksi Porprov dan ada beberapa atlet yang gagal meraih medali kemarin di kelas senior. Ya, karena di sini adalah best of the best di kelas senior. Tentunya di sini adalah persaingannya ya cukup ketat. Kenapa? Karena mereka dari kabupaten kota. Itu adalah atlet yang mereka kirim adalah atlet yang proyeksinya ke Porprov juga. Langkah tim voli putra Kabupaten Sumeneb harus terhenti di babak 16 besar Kejurprov bola voli antar klub U15 se-Jawa Timur di Sidoarjo usai dikalahkan Cakraningrat Bangkalan. Tim putri bahkan gagal lolos fase grup. Ketua PBSI Sumeneb Sudiharto mengakui beban mental atletnya karena sistem gugur yang digunakan di babak 16 besar ini membuat timnya terbebani. Kita nggak tahu lah, artinya memang tidak sesuai target. Cuman adik-adik memang sepertinya anti klimaks. Ada beban sepertinya karena sudah mulai babak sistem gugur, sepertinya harus menang, mungkin di pikirannya itu harus menang sehingga permainannya tidak muncul, anti klimaks sepertinya adik-adik kita itu.
Artinya permainannya tidak berkembang itu, Mbak. Tidak berkembang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Klub Galang Cipta Utama GCU Pamekasan membuka catatan prestasinya di awal tahun dengan membawa pulang 2 medali perunggu dari kejuaraan bergengsi CLS Table Tennis Cup 2025 di Surabaya. Pelatih GCU Pamekasan Anang Apriyato bangga dengan hasil yang dicapai 2 atlet mudanya. Februari 2025 menjadi panggung pengukuhan talenta-talenta muda Madura di kancah nasional hingga internasional. Kontingen perguruan silat nasional PSN Perisai Putih cabang Sumeneb sukses meraih 3 medali, 1 emas dan 2 perunggu di kejuaraan seni pencak silat tradisional Indonesia. Kebanggaan Sumeneb semakin bertambah ketika Muhammad Fajar Holilur Rahman dinobatkan sebagai pesilat terbaik putra. Ketua PSN Perisai Putih Sumeneb Imam Syafi'i menyayangkan adanya atlet yang gagal karena faktor non-teknis. Jadi 15 atlet yang dikirim, yang lolos hanya 11 atlet. Nah, ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumeneb yang merupakan di penghujung tahun kita menjadi juara umum di Kabupaten Pamekasan tingkat Semadura. Nah, ini hal ini merupakan nanti juga menjadi tolak ukur bagi kita di Perisai Putih untuk menuju 2025 tentunya dalam pembinaan atlet berprestasi. Prestasi Taekwondo Pamekasan kembali meledak di kejuaraan bela diri Piala Bela Negara 2025 di Malang dengan memborong total 26 medali melampaui target yang telah ditetapkan. Persaingan ketat disebut karena banyak daerah yang menurunkan atlet proyeksi Porprov 2025. Klub tenis meja GCU Pamekasan sukses meraih 3 medali emas di PTMSI Sidoarjo Cup 2025. Hasil ini menjadi pemanasan manis bagi 3 atletnya yang tengah dipersiapkan menuju Porprov Jatim 2025. Time to get off of the ground. Sementara itu, Taekwondo Pamekasan kembali tampil luar biasa di kejuaraan internasional Kasal Cup 2 di Bali dengan menyabet 4 medali emas dari 3 atlet yang dikirim. Sekar Ayuda Vina Octavia bahkan dinobatkan sebagai best of the best. Bulan Maret diwarnai dengan dominasi cabur menembak dari Sampang dan persaingan sengit atlet bulu tangkis di arena dunia. Kontingen menembak Perbakin Kabupaten Sampang membuat kejutan besar di Piala Ketua Umum Pengprov Perbakin Jawa Timur 2025 dengan membawa pulang 9 medali, yakni 4 emas, 2 perak, dan 3 medali perunggu yang diraih di luar prediksi. Setelah gugur di Thailand Master, pebulu tangkis muda Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah bangkit dan berhasil menjabet gelar juara di Singapore International Challenge 2025. Ayah Ubed Bambang Suharyadi tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan bangganya dan mengaku tidak menyangka serta bersyukur dengan prestasi yang diraih oleh putranya itu. Tapi kalau di turnamen 3 kali udah ketemu, menang 2 kali, kalah 1.
Dua kontingen karate Madura, Inkai HKC Guluk-Guluk Sumeneb dan Inkai Pamekasan sama-sama berprestasi di kejuaraan karate Piala Kemenpora RI. Inkai Sumeneb meraih 5 medali, sementara Inkai Pamekasan memborong total 16 medali. Di momen bersejarah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Pamekasan secara virtual sebagai salah satu dari 17 stadion yang telah direnovasi sesuai standar FIFA. April 2025 menjadi bulan di mana asa pencinta sepak bola tanah air membumbung tinggi. Madura United sang laskar sape kerap berdiri di ambang sejarah besar. Meski sempat terseok di liga domestik, Madura United membuktikan taringnya di Asia. Langkah mereka terhenti di semifinal AFC Challenge League, sebuah pencapaian tertinggi dalam sejarah klub sekaligus torehan emas bagi sepak bola Madura di level internasional. Beralih ke cabang bela diri, kontingen Forky Sumeneb membawa pulang 2 medali perunggu dari Kejurprov Forky Jawa Timur di Pasuruan. Minimnya persiapan lantaran kejuaraan digelar hanya 4 hari pasca Idul Fitri 1446 Hijriah menjadi faktor utama yang dimaklumi oleh tim pelatih. Namun di ajang yang sama, 2 karateka Inkai Sumeneb yang memperkuat kontingen Inkai Jatim Prestasi tampil mengejutkan dengan menyumbangkan 2 medali emas. Kedisiplinan berlatih bahkan selama bulan Ramadan menjadi kunci sukses mereka di podium tertinggi. Seksi pertandingan Forky Sumeneb, Abdul Jami memberikan apresiasi karena hasil yang diperoleh oleh atletnya tersebut bisa dimaklumi. Ya, untuk yang mewakili atas nama Forky sih karena masih minim, karena baru lebaran juga. Kemarin persiapan masih kurang, jadi akhirnya kurang maksimal begitu. Masih kurang maksimal karena persiapannya masih kurang, setelah puasaan langsung berangkat kejuaraan. Ini kan juaraannya 4 hari dari hari raya. Kalau kemarin masih, kalau yang Forky ya targetnya biasa sekitar 2-3 emas lah, cuman ya karena gagal lah gitu, karena persiapan masih kurang ya akhirnya dapat cuman 2 medali ya gitu. Di kejuaraan yang sama, 2 atlet Inkai Sumeneb yang memperkuat kontingen Inkai Jawa Timur Prestasi justru berhasil menyumbangkan 2 medali emas berkat perjuangan latihan yang tetap dijalani bahkan selama bulan Ramadan. Tim sepatu roda Bangkalan Fanskate mencatatkan peningkatan prestasi signifikan di Kejurprov 10 Jawa Timur 2025 di Malang. Dengan raihan 5 medali, 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu, hasil yang luar biasa mengingat mereka tetap semangat berlatih di bulan puasa. Bulan Mei menjadi bukti kekuatan Madura di cabur bela diri dan air dengan raihan puluhan medali emas. Atlet taekwondo binaan Kodim 0829 Bangkalan berhasil memborong total 23 medali, yakni 13 emas dan 10 perak di kejuaraan Seroja Cup Kostrad di Malang. Pendamping atlet Kapten Infantri Supriyadi berharap para atlet tidak cepat berpuas diri. Seluruh atlet yang diturunkan dalam kejuaraan Seroja Cup Kostrad ini telah berjuang dengan maksimal. Terbukti kita mendapatkan medali emas total 13 medali dan medali perak total 10 medali. Ini merupakan suatu kebanggaan dalam momen kejuaraan Seroja Cup tahun 2025. Kickboxing Pamekasan membuat kejutan dengan menyabet 3 medali emas di Kejurprov Kickboxing Jawa Timur di Mojokerto, melampaui target awal mereka. Pelatih KBI Pamekasan Ari Budiarto menilai hal ini sebagai modal besar menuju Porprov 2025.
PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb menunjukkan dominasi penuh di ajang pencak silat Lumajang Championship 2 dengan memborong total 14 medali, yakni 8 emas, 5 perak, dan 1 perunggu dari 14 atlet yang diturunkan. Kontingen akuatik Sumeneb mencatat torehan terbaiknya di tahun 2025 dengan membawa pulang total 21 medali terdiri dari 11 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Di Kejurda Akuatik Jawa Timur 2025 di Sidoarjo menempatkan Sumeneb di peringkat 10 besar. Ketua Akuatik Indonesia Sumeneb Faisal Reza Baisuni mengakui adanya kendala persiapan. Ya, yang jelas ini kan Kejurda. Jadi Kejurda itu bisa dikatakan perenang-perenang topnya itu masih belum mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Artinya masih pakai ya sesama daerah, terutama pelatih masih pakai strategi. Jadi pastinya mereka akan menurunkan puncak di Porprov nantinya. Bagus ya, sudah sesuai dengan target. Tapi ini kan tidak boleh dijadikan semacam tolak ukur. Yang dijadikan tolak ukur adalah Porprov. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb berhasil membawa pulang 10 medali, yakni 4 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu di kejuaraan atletik daerah Jatim Open 2025. Hanya berselang beberapa minggu setelah mimpi Asia mereka terkubur di semifinal AFC Challenge League, Madura United harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, pertaruhan nasib di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Setelah musim yang penuh gejolak dan menguras fisik karena jadwal padat di 2 kompetisi, Laskar sampai kerap tiba di pekan-pekan penentuan. Dari semifinalis Asia hingga perjuangan hidup mati di Liga Domestik, Mei 2025 menjadi saksi bahwa meski sempat terjatuh, Madura United memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan mereka menutup musim dengan kepala tegak. Bulan Juni menjadi panggung unjuk gigi bagi talenta-talenta muda Madura, mencatat prestasi di ajang regional maupun nasional dari lintasan atletik hingga kolam renang ibu kota. Menunjukkan semangat juang tak terbatas, kontingen atletik Kabupaten Sumeneb berhasil membawa pulang 6 medali terdiri dari 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu dari kejuaraan atletik Blitarian Open 2. Prestasi ini diraih meski menghadapi keterbatasan fasilitas. Di ibu kota, nama Kabupaten Sumeneb kembali berkumandang. Ajeng Ayu Syarifah, atlet akuatik muda sukses menyumbangkan 6 medali, yakni 3 perak dan 3 perunggu untuk kontingen Jawa Timur di Kejuaraan Nasional Akuatik Indonesia 2025 di Jakarta, sekaligus menempatkan Jatim sebagai runner-up nasional. Kiprah cemerlang datang dari kampus. Universitas Wiraraja Unijet Sumeneb menorehkan 4 medali, 1 perak, dan 3 perunggu di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Pemprov Jawa Timur 3, membuktikan bahwa mahasiswa Unija unggul di bidang akademik dan olahraga. Pembina UKM Olahraga Unija, Isyanto, menekankan pentingnya prestasi ini. Di samping itu, hal ini juga membuktikan bahwa mahasiswa Unija tidak hanya unggul di bidang akademik, akan tetapi mampu berprestasi di bidang olahraga. Ya, sebenarnya sih banyak hal tidak sesuai harapan karena banyak yang kepleset. Ya, hanya tidak beruntung saja sih, teman-teman itu hanya tidak beruntung saja. Sebenarnya mereka itu bagus secara pertandingan, baik secara permainan, cuman tidak beruntung saja gitu loh. Seharusnya dapat medali emas, dapat medali perak. Seharusnya dapat medali emas, dapat medali perunggu, kan begitu.
Dengan kombinasi kecepatan dan teknik, atlet sepatu roda Bangkalan mencetak prestasi gemilang di ajang RX Series Indonesia 2025 di Surabaya dengan raihan juara 1 kategori individual battle dan beberapa gelar juara 3. Perwakilan Humas Bangkalan Fanskate, Wahyu Widodo berharap prestasi yang diraih tidak hanya mengharumkan nama Bangkalan. Bulan Juli 2025 didominasi oleh perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 Jawa Timur di Malang Raya yang menjadi tolak ukur pembinaan olahraga Madura. Kontingen Kabupaten Bangkalan tampil solid, berhasil mempertahankan posisi di peringkat 10 besar klasemen akhir Porprov Jatim, bahkan meningkatkan perolehan poin dari 177 menjadi 198. Ketua KONI Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far menyebutkan, kunci keberhasilan menurutnya semangat juang para kontingen serta dukungan masyarakat Bangkalan yang menjadi kunci utama keberhasilan yang telah dicapainya. Memberikan persembahan yang luar biasa terhadap Kabupaten Bangkalan. Ada anggota penyambutan dan tentunya akan kita sekaligus nanti akan membicarakan tentang bonus dan fasilitas yang perlu diberikan kepada teman-teman pelatihan atau dan sebagainya. Kabupaten Sumeneb mencatat sejarah baru. Kontingen Sumeneb sukses mengumpulkan 59 poin, capaian tertinggi mereka di ajang Porprov Jawa Timur sekaligus memecahkan rekor renang 200 meter gaya ganti perorangan yang bertahan selama 10 tahun. Di sisi lain, Kabupaten Pamekasan tergeser ke posisi 25, sementara Kabupaten Sampang harus puas di posisi 27 klasemen akhir. Hasil ini menjadi alarm bagi kedua daerah untuk perbaikan pembinaan. Kebanggaan nasional dipersembahkan oleh atlet muda Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah. Ia berhasil meraih medali emas tunggal putra di Badminton Asia Junior Championship BAJC 2025 di Solo, menjadi tunggal putra Indonesia ketiga sepanjang sejarah yang meraih gelar ini. Zaki Ubedillah mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa mempersembahkan gelar untuk Indonesia. Tak kenal lelah, atlet taekwondo Pamekasan memborong 20 medali, terdiri dari 7 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu di Indonesia Challenge Taekwondo Championship di Kediri, melampaui target yang ditetapkan dengan salah satu atlet dinobatkan sebagai atlet terbaik. Bulan Agustus menjadi saksi kebangkitan olahraga tradisional Madura di kancah nasional, serta dominasi mahasiswa di ajang Pekan Olahraga dan Seni. Mengangkat martabat seni tarung tradisi, dua pendekar muda dari Asosiasi Seni Tarung Tradisi Asta Pamekasan menyumbangkan 1 emas dan 1 perunggu untuk Jawa Timur di Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Pelatih Asta Pamekasan Ari Budiarto menaruh harapan besar pada hasil ini. Untuk itu pihaknya berharap hal ini menjadi motivasi bagi generasi muda lain untuk mencintai dan melestarikan seni tarung tradisional Indonesia. Yang kita hasilkan ini di luar ekspektasi ya, karena kita berusaha berlatih itu semaksimal mungkin. Kami berangkat ke Kejurprov kemarin itu menargetkan 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Alhamdulillah keberhasilan, yaitu emas ini patut kami banggakan, yaitu buktinya dari hasil Pusat itu.
Atlet potensial Petang Sumeneb Bagas Syarif Hidayat menyumbangkan medali emas untuk kontingen Jawa Timur di ajang Undikma Internasional Petang kedua di NTB berkat kemampuannya sebagai ex-atlet Pekan Olahraga Nasional. Sekretaris FOPI Sumeneb Riksal Firdaus memuji kapasitas Bagas. Menurut Riksal, Bagas merupakan atlet potensial yang dimiliki oleh FOPI Sumeneb. Bahkan Bagas memperkuat tim Petang Jawa Timur pada Undikma Internasional. Ya, tanggapannya kami masih bersyukur di Bagas masih konsisten dengan penampilannya. Semoga saudara Bagas nanti juga terpilih sebagai atlet SEA Games nanti. Selamat Bagas atas juara ini. Semoga juara ini akan membuat Bagas terus berprestasi di tingkat internasional dan tentunya nanti bisa terpilih di tim SEA Games dan juga tetap rendah hati, selalu rendah hati dan rendah hati. Universitas PGRI Sumeneb UPI kembali membanggakan daerah. Mereka sukses meraih 30 medali, terdiri dari 11 emas, 8 perak, dan 11 perunggu, menempatkan UPI Sumeneb di peringkat keempat nasional pada Pekan Olahraga dan Seni Nasional Mahasiswa Porsenasma kelima. Klub tenis meja galang Cipta Utama GCU Pamekasan mengakhiri bulan dengan manis, meraih 1 emas dan 4 perunggu di Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur. Emas diraih oleh Z Valentin Hani Hidayat di kelas U15 Putri. Bulan September ini diwarnai oleh kisah inspiratif dari atlet difabel Sampang dan konsistensi atlet Madura di kompetisi level nasional. Keterbatasan tak menghalangi semangat berprestasi. Muhlis, atlet catur tunarungu asal Kabupaten Sampang, mengharumkan nama Indonesia dengan meraih 3 medali, yakni 2 perak dan 1 perunggu di ajang Second SEA Games 2025 di Jakarta. Konsistensi menjadi kunci. Atlet Petang Sumeneb Bagas Syarif Hidayat kembali mengukir prestasi, kali ini di Open Nasional Petang Piala Wali Kota Tangerang 2025 di nomor triple mix. Raja Dewantara Putra, atlet taekwondo Pamekasan berhasil menyumbangkan medali perunggu untuk Jawa Timur di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 19 di Jawa Tengah bersaing ketat dengan ex-atlet Pekan Olahraga Nasional. Kepala Pelatih Taekwondo Pamekasan Sudianto bangga dengan peningkatan mental atletnya karena penampilan Raja dalam POMNAS kali ini sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah Mbak, karena yang jelas itu kalau Raja Dewantara Putra ini yang jelas untuk jam terbangnya kan ya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Jadi kalau saya rasa itu untuk daya saing berjuangnya ini sudah tidak diragukan lagi karena memang sudah terbiasa di situ. Bahkan selalu saya tekankan bahwa di setiap event kejuaraan apalagi ini mewakili Jawa Timur, semangat bertandingnya ditambah. Jadi setiap event semangat bertandingnya ditambah. Oktober menjadi bulan pembuktian mental atlet Madura, terutama taekwondo di kompetisi berskala internasional, meskipun faktor non-teknis masih menjadi tantangan. Kontingen taekwondo Pamekasan tampil dominan di Kejurprov Antar Pelajar 2025 di Malang, membawa pulang total 20 medali, terdiri dari 8 emas, 3 perak, dan 9 perunggu melampaui target awal 5 emas. Berjuang di kompetisi internasional, atlet taekwondo Pamekasan sukses menyumbangkan 1 perak dan 2 perunggu untuk Jawa Timur di International Taekwondo Championship Panglima TNI Cup 2025 yang diikuti oleh 11 negara. Raditya Mario Gandhi, atlet muda Pamekasan meraih medali perak di IPL Youth Series 3, memastikan dirinya lolos ke Grand Final Indonesia Pingpong League 2025 di Jakarta. Perjuangan atlet bulu tangkis muda Sumeneb, Denandra Rafa Ardiansyah, harus terhenti di babak 16 besar Piala Kemenpora RI 2025. Ketua Igornas Sumeneb Dwi Cahya Gunawan menekankan perlunya peningkatan latihan.
Untuk itu hasil ini menjadi pembelajaran berharga dan menjadi motivasi ke depannya agar berlatih lebih keras lagi. Alhamdulillah untuk pagi itu menjalani game 16 besar, alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik meskipun di awal set agak berat. Dan untuk game keduanya pukul 12.40 dia harus menjalani game kesekian untuk 8 besar. Sayangnya dengan motivasi yang tinggi untuk bertanding itu tidak cukup karena memang lawannya adalah yang sudah peringkat 1 selama ini di Jatim, sehingga ini menjadikan motivasi kedepannya untuk lebih keras lagi untuk berlatih. Menutup bulan ini, 2 atlet karate asal Kabupaten Sumeneb kembali mengharumkan nama daerahnya dalam ajang Open dan Festival Karate Championship Piala Dandim Ponorogo 2025. Mengakhiri bulan Oktober, Madura kembali menunjukkan taringnya di gelanggang karate nasional sekaligus mencetak nama pebulu tangkis yang bersaing di level dunia. Teresa Prisesa Ramadhania Hafid, atlet binaan Inkai Sumeneb, berhasil mempersembahkan medali emas di nomor komite perorangan min 45 kg pemula putri pada ajang bergengsi Jepara Open Inkai National Championship 2025 Piala Menpora RI, dan keberhasilan ini membuktikan konsistensi pembinaan atlet di ujung timur Pulau Madura. Meski tidak mencapai target emas, kontingen Inkai Sumeneb berhasil membawa pulang 3 medali perunggu dari kejuaraan karate Piala Bergilir Pemprov Jawa Timur ketiga. Salah satu atlet andalannya, Teresa, sempat gagal meraih perunggu akibat perhitungan poin sensu yang ketat, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam pada aspek mental dan teknik dasar. Semangat penebusan dendam ditunjukkan oleh Muhammad Zaki Ubedillah, pebulu tangkis muda asal Sampang. Setelah sebelumnya gagal meraih emas di kejuaraan dunia junior, Ubed tampil dominan dan sukses mengamankan gelar juara BWF Super 100 Indonesia Master 2025 di Medan. Sebelumnya, Zaki Ubaidillah telah mengukir prestasi gemilang dengan menembus partai final BWF World Junior Championship 2025 di India. Meski harus puas di posisi runner-up usai ditaklukkan wakil Tiongkok, Ubed mencatatkan namanya sebagai finalis kejuaraan dunia junior. Zaki Ubaidillah mengaku faktor non-teknis menjadi kendala di final. Kalau nyangka sih, nggak nyangka sih. Ya dari pelatih sih harus harus berani sih, yakin gitu. Kalau puas sih belum sih mas, kan soalnya kedepannya masih banyak tantangan yang harus dilewati. Bulan November menjadi saksi konsistensi karateka Pamekasan di kancah nasional dan pembuktian atlet Madura di level olahraga pelajar se-Indonesia. Atlet karate dari Pamekasan yang memperkuat kontingen Inkai Jawa Timur berhasil menyumbangkan total 3 medali, terdiri dari 1 emas di komite perorangan dan 2 perunggu di komite bergu gabungan pada Jepara Open Inkai National Karate Championship 2025 Piala Kemenpora RI. Ketua Inkai Pamekasan Ahmad Junaidi menegaskan, raihan medali di kejuaraan sekelas nasional ini menjadi bukti bahwa kualitas pembinaan atlet karate di Pamekasan berada pada jalur yang tepat dan mampu melahirkan juara yang kompetitif. Kemarin atlet Pamekasan meraih 1 emas. Karena memang itu secara global hitungannya dengan Inkai Jatim prestasi. Yang dari Pamekasan, Brilian Dimas itu menyumbang 1 emas untuk komite perorangan, dan juga dia sebagai atlet Brilian Dimas itu sebagai best of the best juga ya di Jepara. Dan yang lainnya ada 2 orang itu juga mendapatkan perunggu. Ya perunggu dua-duanya karena memang ada gabungan dari bergu.
Di ajang olahraga paling prestisius, Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2025, atlet Inkai Pamekasan Muhammad Rizky Romadoni sukses menyumbangkan medali perak untuk Jawa Timur di nomor komite min 60 kg putra meski kalah tipis berdasarkan pertimbangan sensor. Muhammad Ali Wafa, atlet binaan PBFI Sumeneb, berhasil meraih peringkat 4 di kelas men fitness pada kejuaraan nasional Atlas Battle of Muscle di Tulungagung. Peningkatan ini membuktikan hasil positif dari program latihan intensif. Di arena yang sama, atlet atletik Sumeneb Dwiki Firly Putra Safari menyumbangkan medali perak di nomor bergengsi lempar cakram Popnas. Meskipun meraih medali, Ketua PASI Sumeneb menyoroti penurunan limit lemparan yang menjadi bahan evaluasi. Perjuangan sengit ditunjukkan pesilap muda Sumeneb Fetum Muksin Al-Katiri yang berhasil meraih medali perak untuk kontingen Jawa Timur di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 18 Jakarta setelah melalui duel final yang dramatis di kelas D Putri. Agenda non-pertandingan juga penting. Melalui musyawarah olahraga Kabupaten Musorkap, Faruk Ali terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pamekasan periode 2025-2029 dan diharapkan mampu membawa angin segar bagi prestasi olahraga daerah. Konsistensi PBFI Sumeneb berlanjut. Dua atletnya Muhammad Ahsanul Fawaidi dan Muhammad Ali Wafa membawa pulang 2 medali, yakni 1 perak dan peringkat kelima dari ajang Bali Muscle 2025 yang diikuti atlet nasional dan internasional. Di sisi lain, perjuangan 14 atlet PBSI Sumeneb di Kejurpras Jawa Timur harus berakhir tanpa medali. Kendala utama dinilai oleh Muhammad Iksan, Ketua PBSI Sumeneb, adalah kurangnya intensitas dan fokus latihan dibanding daerah-daerah maju. Menurut Muhammad Iksan, untuk bisa bersaing dan meraih hasil maksimal di tingkat provinsi, dibutuhkan komitmen dan intensitas latihan yang tinggi seperti yang diterapkan oleh daerah-daerah badminton maju di Jawa Timur. Target menembus 4 besar Kejurprov bola voli U19 Jatim gagal tercapai setelah tim putra Sumeneb harus terhenti di babak 8 besar. Mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional, atlet petang Sumeneb Bagas Sarif Hidayat menyumbangkan medali perunggu untuk timnas Indonesia di kejuaraan petang Asia ke-6 di Malaysia. Ketua Harian FOPI Sumeneb Taufik Rahman berharap prestasi ini dapat memotivasi atlet-atlet petang muda Sumeneb lainnya untuk terus berlatih keras dan mengejar target tertinggi di masa depan. Menutup bulan ini dengan gemilang, Taekwondo Pamekasan memborong 13 medali, termasuk 8 emas di kejuaraan se-Indonesia Grade B Jatim Open 2025 di Kediri, menduduki peringkat kelima klasemen akhir. Adnin Rahmat Baskoro bahkan dinobatkan sebagai atlet terbaik putra Ponse Kadet Individu. Desember 2025 menjadi bulan pembuktian bagi talenta-talenta olahraga dari Pulau Garam, dari kancah nasional hingga supremasi Asia Tenggara. Atlet-atlet Madura sukses mengibarkan bendera merah putih. Dua serikandi Universitas PGRI Sumeneb, Fairuz Nabila dan Naftalia Z Katuk, sukses menyabet juara 3 dalam kejurnas bola voli antar klub U19 di Probolinggo. Tergabung dalam Petrokimia Volleyball Academy, prestasi mahasiswa prodi PJKR ini menjadi bukti nyata bahwa potensi atlet muda Sumeneb mampu bersaing di jajaran elit nasional.
Beralih ke Bangkok, Thailand, Muhammad Zaki Ubedillah, pemuda asal Kabupaten Sampang menjadi pahlawan kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Turun di partai penentu final bergu putra melawan Malaysia, Zaki yang akrab disapa Ubed tampil tanpa celah, mengandaskan Justin Ho 2 game langsung, 21-12 dan 21-14. Kemenangan ini memastikan emas bergu putra kembali dipelukan Ibu Pertiwi. Tak berhenti di sana, Ubed kembali naik podium di nomor perorangan. Dalam laga bertajuk All Indonesian Final, ia harus puas dengan medali perak setelah terlibat duel sengit 3 game melawan rekan senegaranya Alwi. Meski kalah, dominasi tunggal putra Indonesia di Asia Tenggara tetap tak tergoyahkan. 1 medali emas, 1 medali perunggu. Cuman nomor yang saya handle kan nomor triple. Yang nomornya Bagas itu sesuai dengan target kami. Kami memang nggak targetkan emas karena untuk SEA Games baru kita targetkan medali yang lebih tinggi dari medali sekarang. Ya karena kita perempat finalnya lawan tim Malaysia itu peraih emas SEA Games 2019 yang kita kalahkan di perempat final. Masih dari Bangkok, cabang olahraga petang turut menyumbangkan medali melalui atlet muda Sumeneb Bagas Syarif Hidayat. Bagas yang masih duduk di bangku SMA, sukses meraih medali perak di nomor triple man bersama timnya. Meski harus mengakui keunggulan tuan rumah di partai puncak, raihan ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Federasi Olahraga Petang Sumeneb. Kebanggaan Universitas PGRI Sumeneb kembali bertambah. 2 mahasiswa mereka, Ajeng Nur Cahaya dan Giovanni Eka Cahyaning Tias, berhasil membawa timnas voli indoor putri Indonesia meraih medali perunggu SEA Games 2025. Skuad Serikandi Merah Putih memastikan podium setelah menumbangkan Filipina dengan skor telak 3-0. Dari gelanggang pencak silat, pesilat asal Kamal Bangkalan Syarif Hidayatullah Suhaimi sukses mempersembahkan medali perunggu di kategori tunggal putra seni. Meski sempat menargetkan emas, Syarif mengaku bangga dapat mewakili masyarakat Bangkalan di podium internasional dalam debut SEA Games-nya kali ini. Ya pastinya cukup senang, alhamdulillah juga bersyukur udah diberi kemenangan tanpa cedera juga dan bisa bermain dengan ya cukup baik tadi. Ya pastinya lebih tenang sih, sama fokusnya dinaikin, sama nggak mau kalahnya juga ada tadi. Tahun 2025 menjadi musim yang penuh dinamika bagi persepak bolaan di Pulau Madura. Dalam ajang bergengsi Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur, publik bola Pulau Garam harus menyaksikan catatan kontras antara kegagalan dramatis Persu Madura City dan keberhasilan gemilang 2 tim tetangga Persepam Pamekasan serta Perseba Bangkalan. Langkah terhenti Laskar Kuda Terbang mimpi Persu Madura City untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini harus terkubur di fase grup. Dalam laga penentu yang krusial, tim kebanggaan masyarakat Sumeneb ini dipaksa menyerah dengan skor 4-0 oleh lawannya, dan kekalahan memilukan ini memastikan Persu gagal menembus babak 32 besar. Persepam dan Perseba berjaya berbeda nasib dengan Persu. 2 tim Madura lainnya justru menunjukkan taji mereka. Persepam Pamekasan tampil impresif dengan permainan kolektif yang disiplin, memastikan 1 tiket di babak 32 besar setelah menyapu bersih poin penting di babak penyisihan. Langkah serupa diikuti oleh Perseba Bangkalan. Tim berjuluk Laskar Sultan Agung ini berhasil melewati hadangan lawan-lawan tangguh di grup mereka untuk mengamankan posisi di fase grup. Keberhasilan Persepam dan Perseba ini menjaga marwah sepak bola Madura dalam peta persaingan sepak bola Jawa Timur. Tirai tahun 2025 kini resmi ditutup. Kita telah menyaksikan bagaimana atlet Madura, laksana bintang-bintang di Cakrawala, bersinar terang menepis mendung keraguan dengan kilauan medali emas, perak, dan perunggu. Setiap keringat yang jatuh di arena adalah untayan doa yang terkabul, dan setiap kemenangan adalah nyanyian kebanggaan bagi 4 penjuru Pulau Garam. Sambut yang baru. Prestasi yang telah terukir ini bukan sekadar angka di papan klasemen, melainkan warisan semangat yang akan terus bersemayam. Biarlah kisah heroik Zaki Ubedillah di panggung dunia, dominasi Taekwondo Pamekasan yang tak terbandingi, dan lompatan sejarah Sumeneb di Porprov menjadi cermin abadi bagi setiap anak Madura.
Mereka telah mengajarkan kita bahwa jarak terjauh hanyalah sejauh mental kita berani melangkah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah, Produser Pelaksana M. Rosikin Faisal Warid, Penghimpun dan Penyusun Naskah Familia, Penyedia Musik Familia. Saya Tago Novantrian dan rekan saya, Familia, mengucapkan terima kasih telah menemani kami menyusuri lautan prestasi ini. Mari kita sambut tahun baru dengan keyakinan bahwa semangat juara yang menggelora di tahun 2025 akan berlipat ganda, membawa Panji Madura semakin tinggi di panggung dunia. Kita enjoy lagi, 1 tahun penuh cerita, ada duka, ada tawa, tapi malam ini semua gembira, kita reset jiwa bersama. jaga terus semangat ini karena kita akan bertemu lagi dalam kisah-kisah kebanggaan yang lebih gemilang. Salam olahraga. 206 kita lakukan. Demikian Kaleidoskop Olahraga.